Syarifuddin, ya. Syarifuddin ini sudah meninggal 1000 tahun yang silam. Dia bilang kepada Syarifuddin begini, Syarifuddin, dengarkanlah permohonan kami. Syarifuddin, dengarlah. Menurut cinta, apakah itu perbuatan musyrik? Iya jelas musyrik bang, karena Kenapa itu musyrik? Karena menuhankan manusia ya? Iya. Karena apa? Menuhankan manusia. Oke, baik. Ketika ada muslim, sekarang ada muslim nih, dia mengucapkan, ya Allah, jaringannya kenapa? Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta kepada Muhammad yang sudah meninggal supaya Muhammad mendengar seru-seruannya. Apakah itu musyrik? Jelas musyrik, sama dengan Kristen bang, karena Kristen juga. Berarti itu menuhankan Muhammad ya? Berarti itu menuhankan Muhammad? Iya. Baik, kita putarkan videonya. Apakah itu tidak dilakukan oleh umat muslim loh bang, tidak semuanya muslim begitu. Coba kita dengarkan, apakah seorang muslim berseru-seru kepada manusia yang bernama Muhammad. Baik, kita dengarkan dulu ya. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Kita dengarkan ya. Nih kita dengar. Tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti mereka itu telah berseru-seru kepada manusia yang sudah meninggal bernama Muhammad, betul? Iya betul, karena itu bentuk cintanya kita seorang sekarang bentuk kepada musyrik nggak itu? Musyrik nggak itu cinta? Kalau dibilang musyrik bang, karena itu manusia. Tapi gini, berarti mereka menuhankan Muhammad nggak? Saya tanya gini, abang cinta nggak dengan istri abang? Ini nggak fokus dulu ke situ. Nah, karena ini sama dengan Muhammad dengan istri itu sama loh bang. Karena kalau Muhammad kita cinta kepada seseorang, iya, tapi kita pasti memuji kayak abang kan cinta sama istri abang, pasti baik, abang, dek kamu cantik, dek kamu seksi, pasti kan bilangnya saya gitu. jawab ya, saya jawab. Bentuk kecintaan saya kepada orang-orang yang saya cintai seperti istri, teman dan sebagainya, itu saya ungkapkan bukan dengan cara berseru-seru kepada arwahnya. Bukan seperti itu bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan itu ditunjukkan selagi orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah mati ngapain? Contoh, banyak loh orang begini. Ketika orang tuanya hidup nggak pernah ditelepon, nggak pernah giliran sudah mati datang ke kuburannya dibawain begini, orang udah mati kok. Untuk apa? Nah, sekarang begini. Ketika seorang muslim berseru-seru kepada Muhammadku, dengarlah seruanku. Artinya mereka meminta kepada Muhammad supaya seruannya didengar, betul? Iya, karena gini bang, karena itu adalah leluhur kita, sama dengan orang tua loh, orang tua abang atau orang tua dibela-belain kan? Saya begini cinta. Ini tidak bertele-tele loh bang, ini beneran. Karena gini, Yesus itu dijadikan Tuhan sampai disalib. Masa Tuhan disalib kan gitu kan? Kenapa Tuhan disalib kan gitu? Cinta, begini loh cinta. Sedangkan kita punya Rasul itu kita nggak mentuhankan, dia cuma hanya memuji bentuk cinta kasih kita kan? Karena dia yang pertama sama yang sekarang beda kan? Sudah mengajarkan keimanan atau akhlak dan adab yang baik untuk para umat dan pengikutnya. Begini cinta, begini. Tadi kan saya buat perumpamaan.
Memang kalau udah langsung bahas ke Muhammad, memang mendadak logika yang kita bangun tuh kadang hancur berantakan. Maaf, gini ya. Ketika tadi ada seorang muslim berseru-seru kepada Sarifuddin, ya Sarifuddin, dengarlah seruan kami, Sarifuddin. Sarifuddin sudah meninggal. Tadi saya tanya, Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Tadi kamu jawab, ya itu musyrik. Ya, karena dia menuhan, sebentar dulu dong. Karena dia telah menuhankan manusia, betul? Ya. Nah sekarang ketika muslim berseru-seru kepada manusia yang juga sudah meninggal, yang bernama Muhammadku, dengarlah seruanku, itu musyrik tidak? Tadi Anda bilang musyrik. Kenapa itu musyrik? Karena apa? Ya karena meminta sama orang yang sudah menuhankan ada. Muhammad nggak itu namanya? Itu tidak menuhankan, itu bentuk cinta kita kepada Sudah aku bilang kan, kalau ke Muhammad langsung mendadak runtuh semua bangunan yang kita bangun, logika berpikir yang kita bangun itu dan kita kesepakati Yesus Kristus, Bang. Sama dengan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dia juga Kalau Tuhan. kami Ada loh dalam Injil Yesus Kristus mengatakan sembahlah Allah. Dia tidak nggak ada kayak begitu dari mana? Buka aja Injilnya, Bang. Buka Nggak Injil, ada. Bang. Coba bukakan, Buka silakan. Injil. Silakan bukakan. Buka. Saya tidak punya Injil, tapi saya sudah pernah mempelajari Injil. Berarti Sinta namanya itu namanya memfitnah. Injil saya nggak mikna loh, Bang. Saya nggak mikna. Injil itu menyuruh untuk Yesus itu menyuruh untuk sembahlah Allah. Apabila Nggak kamu ada. mau kata Yesus. Tidak ada, tidak benar. Begini Sinta. Abang ngeles. Begini Sinta, begini. Makasih teman-teman yang support dengan cara memberikan gift. Terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah tertidur ini. Kalau Islam, Begini Sinta. Bang, dia tidak menuhankan manusia, Bang. Dia hanya mengucap syukur. Tadi menuhankan, sekarang tidak. Bukan yang tadi abang bilang, yang kalau Muhammad dengan orang yang biasa tuh beda loh, Bang. Nabi Muhammad itu utusan Allah, sama dengan Yesus Kristus juga utusan Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kaum-kaum Israel, kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Yunani, dan sama juga dengan Muhammad menyampaikan kepada kaum-kaumnya Arab Saudi dan lain sebagainya, itu menyampaikan untuk sembahlah Allah. Sama dengan Yesus juga menyuruh untuk menyembah Allah. Karena Begini Sinta, Yesus pertama Kristus mengatakan, sudah, biar gantian kita. ikutilah aku supaya kamu bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus kan? Kalau suruh mengikuti Yesus betul, tapi kalau mengikuti Muhammad nanti arahnya lain. Enggak lain. Beda, Itu begini. Itu Begini, bagi Sinta. orang yang kurang paham. Oke, kita nggak usah bahas Muhammadku nanti dia teranu lagi, nanti dia marah-marah. Gini Sinta, gini. Kata Yesus di dalam Injil, pada hari kebangkitan nanti, pada hari berbangkit, di kehidupan yang akan datang, kita kan percaya bahwa hidup ini tidak berakhir setelah meninggal. Ada kehidupan yang akan datang. Nah, menurut Yesus di dalam Injil, orang itu tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan kata Muhammad. Jadi makanya ya, apa yang dikatakan Muhammad, Tuhan yang dikatakan Muhammad itu nggak sama dengan Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dalam Taurat. Sama. Oke, kita buktikan berbeda ya. Kita buktikan. Buka Injil, Bang. Sebentar. Gini, kita buktikan dulu. Sabar ya. Nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Sampai malu loh. Sebentar, sampai malu loh Ustadz menceritakannya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan. Lanjut. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya. Ya, itu saya udah itu. Sebentar dulu Sinta, kita dengarkan dulu Sinta. Sabar, ini penonton 3.700
Seorang tidak sabar ini ingin mendengar ceramah yang sangat cekar membahana. Iya. Oke? Saya udah tahu itu ayatnya berapa, Bang. Kita putarkan lagi. Cabur lagi. Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, jadi menurut ajaran orang Islam, di kehidupan yang akan datang itu kawin-mawin, terjadi hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Sementara di dalam Injil apa yang dikatakan Yesus, di kehidupan yang akan datang manusia tidak kawin dan dikawinkan lagi, melainkan mereka hidup seperti malaikat di surga. Bertentangan, Sinta. Jangan kau bilang Muhammad dan Yesus membawa pesan yang sama. Beda jauh. Nah, sama, Bang, sama. Karena gini, samanya dari mana, Sinta? Untuk menyembah Allah. Allah itu penguasa langit dan bumi. Satu, kesalahan orang Muslim, kesalahan orang Kristen dan orang Muslim. Satu, orang Kristen itu menuhankan manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang Muslim tidak menuhankan Muhammad, tapi memuja-mujanya, itu memang musyrik, betul, Bang. Musyrik? Karena Muhammad pun menuhankan Muhammad. Iya, karena Muhammad pun berkata dia tidak minta disembah atau tidak minta dipuja, tapi sembahlah Allahnya atau Tuhannya. Wah, ini salah, ini Anda bahaya ini. Ajaran apa pula bahaya? Abang lo yang bahaya. Enggak bahaya karena saya nanti saya besok beli Al-Quran. Abang naikin lagi. Gini, saya Sinta, sebentar Sinta. Gini Sinta. Tadi kamu bilang tahu ayatnya. Ya. Paman saya kan ada penginjil nih, pendeta. Nanti saya minta sama paman Gini, saya. Sinta. Saya kasih kamu satu ayat. Besok. Sinta, saya kasih kamu satu ayat ya. Nih, saya kasih kamu satu ayat sebentar. Nih, ini ayat Al-Quran. Apa sih upah, reward atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa? Nih. Ya. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33, ya, catat An-Naba surat ke-33. Waqaiba atroban. Apa arti waqaiba atroban? Bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan sungai-sungai dan gadis-gadis molek yang sebaya. Tapi ini terjemahan telah dirubah ini. Kalau kita lihat di sini, lihat ya. Ini penjelasannya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Wow. Aduh, ini jaringannya ini koit kawan-kawannya. Astagfirullahaladzim, jaringan ya. Ya oke lah, itu dulu deh. Stop videonya ini. Begitu ya. Karena TikTok akan mengeband kita. Sebentar, Sinta, gini Sinta. Saya jelaskan dulu, Bang, masalah Quran. Sedikit Sinta, gini. Saya mau tanya Sinta. Ini gadis-gadis montok nanti kalau dikasih kamu buat apa ini? Apakah kalian akan berperang-perangan kates? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kamu mau perang-perangan kates sama mereka, kan? Maaf ya teman-teman ya, saya hanya sekedar melucu. Ya benar. Mohon maaf. Silakan. Ini saya ngomong. Silakan. Ini ya, Bang. Quran ini sekarang banyak sudah diinikan oleh para penjajah, Bang. Aduh. Ini nggak dirubah loh, Sinta. Waqaiba atroban. Karena apa, Bang? Karena waktu zaman penjajahan Belanda banyak ulama-ulama yang berkhianat kepada Indonesia. Kristen lagi yang disalahin. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya salah Wahyudi dan Karesteng. Sinta, yang nerjemahin ini kalian loh, Sinta. Ini tafsir Waziz. Ini tafsir kalian, bukan kami yang nafsir. Ya, karena apa? Karena itu sudah banyak dimutilasi, kayak orang mati itu dimutilasi, Bang. Al-Qurannya udah banyak digerubah-rubah. Buset, dirubah. Jadi menurut Anda ini dirubah-rubah Al-Qurannya? Iya. Buset. Jadi beginilah mualaf didikan kalian ini. Mengatakan Quran dirubah-rubah.
Emang iya. Gini Sinta, ya, saya ini kan seorang ahli dalam agama Islam. Saya ini memang bidang saya itu agama Islam. Makanya kalau tanya agama Islam sama saya, 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Bahkan saya belum ketemu dengan umat muslim yang lebih ngerti tentang agama Islam daripada saya. Ini satu problem yang serius ya. Gini, menurut kitab-kitab Al-Quran, kitab hadis ya, bahwa kesibukan para penghuni surga itu adalah melakukan hubungan seksual seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Itu kesibukan mereka. Tapi di dalam kitab hadis juga disebutkan bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya Islam itu adalah memandang wajah Robnya, memandang Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Tapi yang jadi masalah begini, kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah, kesibukannya berhubungan seksual. Saya bertanya gini, kenapa umat muslim tidak sibuk memandang wajah Allah? Kenapa umat muslim di surga malah sibuk memecah perawan? Saya pikir begini, apa jangan-jangan memecah perawan lebih nikmat daripada memandang wajah Allah? Karena begini, orang itu cenderung akan sibuk dengan kesukaannya. Contoh, saya punya teman sibuk banget kerja, siang malam pagi sore kerja terus. Lagi di mana bro? Kerja bro. Kesibukan dia kerja. Karena apa? Karena kerja itu bagi dia adalah satu kenikmatan yang tiada tara. Karena fulus akan mengalir terus. Fulus. Gini, orang akan sibuk dengan kesukaannya. Nah, umat muslim ternyata mereka sibuk dengan kesukaannya, yaitu memecah perawan. Padahal kenikmatan yang tertinggi memandang wajah Allah. Coba saya mau tanya dulu sama Sinta, kenapa umat muslim di surga mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, mereka malah menyibukkan diri dengan berhubungan seksual? Silakan. Kalau menurut saya, untuk memandang wajah Allah itu bukan harus menunggu mati, Bang. Saat ini pun kita harus bisa memandang wajah Allah. Kenapa? Allah berkata dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Yang ditanya apa yang dijawab? Jika mata kalbumu buta di dunia, maka mata kalbumu di akhirat pun akan buta. Jadi apabila tidak bisa melihat Allah di dunia, jadi di akhirat pun tak bisa melihat Allah. Berat, saudara. Bukan itu yang ditanyakan, Cinta. Ayat An-Naba ayat 3, surat An-Naba ayat 33 itu khusus untuk kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan enggak. Kalau menurut saya satu, kalau saya nanti meninggal pergi ke akhirat, saya hanya ingin melihat wajah Robku. Loh, tapi kesibukannya memecah perawan loh. Itu bagi laki-laki, itu saya kan nggak ada di sini bagi laki-laki. Gini, orang ketika dikatakan orang-orang yang bertakwa, apakah itu hanya laki-laki? Sama, perempuan juga bertakwa. Oke, apa hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tergantung. Enggak tergantung. Di sini bukan tergantung, Cinta. Jangan kau menambah-nambah ayat Quran, Cinta. Apa dulu perbuatannya baik apa dulu? Yang diberikan, Cinta, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis. Di dalam terjemahan lain ini gadis-gadis montok, tapi di sini gadis-gadis molek. Ya, pertanyaan saya, untuk apa kepada wahai kalian, wahai perempuan, gadis-gadis itu? Kalau dalam Kristen nanti suatu saat meninggal di akhirat hadiahnya apa? Ini kita tak boleh mengikuti Islam terus. Begini loh, Sinta. Gini, pertanyaan saya tadi. Tanya di Kristen itu nanti meninggal Sinta. Hadiah apa? Baik ya. Di dalam iman kami ya dikatakan bahwa mereka pada waktu itu mereka akan, saya bacakan saja ayatnya ya. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, saya bacakan. Sebentar ya. Sabar. Kelihatan fotonya ini dan kasihan.
Nih, bagaimana dengan dunia yang baru dan langit yang baru? Nih, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sini disebutkan mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kan nggak cuma itu, Bang. Sama di dalam agama Islam, sebentar, di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi. Sebentar dulu Sinta. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi itu berjumpa, memandang wajah Robnya, dikatakan begitu. Itu kenikmatan tertinggi. Gini Sinta, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa umat muslim gak sibuk dengan memandang wajah Allah? Mereka sibuk memecah perawan. Menurut Pak Ustadz, sibuknya bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Berarti pertanyaan saya, apakah mereka telah musyrik dengan memalingkan wajah mereka dari Rob mereka, dan mereka sibuk memecah perawan? Coba fokus dulu ke situ. Iya, kalau menurut saya itu memang musyrik, tapi musyrik. Ya. Jadi di surga masih bisa musyrik ya? Itu bukan di surga, itu hanya di dunia. Karena gini, karena dalam di dunia loh Sinta, di surga. Di surga Sinta. Lihat nih ya, saya putarkan lagi ya. Saya harus putarkan berulang-ulang ini. Kamu masih bernapas, dan di mana langit dan bumi masih ada. Itu coba abang buka surat An-Naba. Coba nih ya, kita putarkan lagi ya, kita putarkan. Coba. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Bukan ego, ini kan saling berpaham. Bukan ego. Nih, lihat ya, dengar nih. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Wah, saya harus menyensor. Nanti saya kena. Itu kata Ustadz, ceramahnya Pak Ustadz loh, di acara TV. Masa saya dibilang fitnah lagi? Nggak fitnah itu Sinta. Memang siapa yang bilang fitnah, Bang? Memang itu ada di dalam Quran, itu yang Abang baca. Makanya gini, Sinta pilih mana? Gini Sinta, kamu pilih menyibukkan diri dengan pesta atau memandang wajah Allah. Saya muslim, Bang. Saya sibuk untuk memandang wajah Allah. Tidak benar. Kesibukanmu bukan itu nanti di surga. Gak ada yang sibuk memandang wajah Allah. Gak ada. Tidak ada dalilnya umat muslim nanti sibuk. Abang. Itu menurut Abang. Karena Quran itu 30 kita harus bicara pakai dalil. Gini. Jadi banyak yang Allah kasih tahu. Berat ini saudara-saudara. Gini loh. Pak Abang buka 30 Cinta, dengar. Aduh, ngomong terus. Kalau udah ngomong terus udah oleng nih kalau udah ngomong terus nih. Udah repot nih. Udah ketumpian jadi kalau udah mama ketumpian. Ya, Abang bilang kan Abang kan pintar tahu dengan Islam. Jadi saya tanya, buat Al-Quran itu siapa? Terus ayat Al-Quran di Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu berapa ribu ayat? Saya mau tanya. Menurut orang Islam, Al-Quran itu ada 114 surat. Terdiri dari 6.666 ayat. Nah, itu betul. Yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran menurut orang Islam apa menurut Al-Quran? Menurut orang Islam. Menurut orang Islam, Quran itu katanya ditulis oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Salah. Terus yang benar? Utsman. Iya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Dia sebagai ketua penulisan Al-Quran. Utsman pada waktu itu sebagai khalifah. Tapi itu menurut orang Islam.
Kalau menurut Iya. Al-Quran sendiri, nggak ada nama-nama mereka disebut di situ. Menurut Al-Quran tertulis, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menurut Al-Quran. Jadi ketika dikatakan, kalau Kristen itu sebentar dulu, sebentar. Gini, manusia. Gini, Sinta. Tuhan Yesus, ampuni dosaku Tuhan Yesus. Padahal itu Yesus manusia. Loh, Yesus memang berkuasa mengampuni dosa. Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Rasulullah, Bang, sama dengan Rasulullah juga berkuasa mengampuni para umatnya, dosa umatnya. Dari mana dalil? Ada loh dalilnya, itu ada di hadis dan ada di Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja di dalam Al-Quran dosa-dosanya minta diampuni. Kok bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Salah, karena dia kan kekasih Allah, sama dengan Yesus kekasih Gini ya, Allah juga. gini ya, Makanya aduh, Yesus berkata sembahlah Allah. Itu kan fitnah lagi. Itu kata Yesus. Fitnah lagi loh. Benar, Bang. Fitnah lagi. Nanti besok saya minta Alkitab sama paman saya. Kita debat lagi besok. Gini loh, Kita ini bahas kata ulama ya. Semuanya. Sinta, Ya. ini kata ulama nih. Ini kata ulama nih. Ya. Itu Ini kata ulama. Apapun tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy, itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan, masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Nah, ini di acara pada waktu itu menunggu buka puasa. Saya nonton acara ini pada waktu itu ya. Orang-orang lagi buka puasa menahan laparnya. Udah kapan ini azan maghrib? Biar perut terisi. Dengar, ini jawaban seorang ulama ya, Quraisy Shihab ya, bapaknya Najwa Shihab. Nih jawabannya tentang apakah Muhammad dijamin masuk surga. Nih, lihat nih. Kita ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Ada di hadis. Hadisnya berbunyi begini. Wahai Terus gini, Bang, Rasulullah. saya tanya, kenapa Yesus Kristus nanti pada hari kiamat dia yang akan diturunkan untuk mengadili atau membunuh si Dajjal? Ya karena dia yang berkuasa. Karena dia yang memiliki Karena kuasa. gini, Bang, kenapa dia diturunkan dan harus mengadili? Karena para umatnya kayak Kristen itu banyak Dalilnya yang tersesat di mana? menyembah dia, makanya itu yang harus diadili. Dalilnya di mana? Oleh Yesus. Sinta, oleh begini. Yesus. Kalau kita bicara harusnya ada dalil. Nggak ada. Nabi Isa akan datang untuk mengadili orang Kristen. Nggak ada. Yang ada. Memang di Quran memang nggak ada. Di Begini, Alkitab, Sinta, yang ada tapi memang Isa. nggak ada. Begini. Tapi yakin aja, Bang. Yakin aja. Bagaimana kita yakin kalau dalilnya tidak ada, Sinta? Gini loh. Yakinlah. Menurut agama Islam, Isa akan datang satu untuk menjadi hakimin muqsiton, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah salah babi? Kenapa Yesus mau bunuh babi? Iya, makanya pertanyaan saya, apa salah babi? Bukan Yesus loh, Isa. Gini, bayangkan berapa banyak babi di Kalimantan Barat. Berapa banyak babi. Isa itu Nanti kalau ke Jerman lagi, saya pernah lihat kandang babi banyak. Bayangkan, nanti pakai alat apa Isa membunuh babi? Pakai alat apa? Karena itu kan orang Kristen. Kan Tuhannya abang tuh. Gimana nih? Iya, kan itu Tuhannya abang. Begini Sinta, di dalam iman kami Yesus akan datang bukan membunuh babi.
Apa salah babi memangnya? Bukan membunuh babi. Yesus akan datang kembali nanti untuk menghakimi manusia, untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa orang-orang percaya kepada Dia harus dihakimi lagi? Harus apa? Harus dihakimi dia lagi. Kenapa? Yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya seperti kalian. Kami percaya sama Allah karena Yesus tuh menyuruh untuk menyembah Allah. Di mana dalilnya Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Di mana? Nanti saya buktikan besok. Abang naikin saya buka Alkitab ya Bang ya. Jangan nanti Sinta. Ya sekarang saya kan punya Alkitab Bang. Saya Sinta, tak bukti. ada 4.400 jamaah ini. Iya. Mas, ini gedung masjid sudah mulai oyong ini. Udah 4.000 bertumpuk-tumpuk. Berilah jawaban kepada mereka ini supaya iman mereka kuat. Ayo, gimana?